Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan kita tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Dalam bahasa Batak disebut Ulaun Apostel. Pasal yang ke-22 ayat 16 berbunyi demikian. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Rasul Paulus yang sangat kita kenal melalui surat-suratnya yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru adalah seorang Yahudi dari suku Benjamin. Dia seorang ahli tentang hukum Taurat. Dia pernah menduduki perguruan tinggi dan dididik oleh seorang guru besar pada zamannya yang bernama Gamaliel. Setelah Paulus menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi, dia sangat agresif, sangat aktif memberitakan kitab-kitab Yahudi, hukum-hukum Taurat, dan bahkan dia sangat aktif pula mengejar setiap orang yang pada saat itu menamakan diri sebagai pengikut Yesus Kristus. Sampai pada suatu ketika Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik, tentu dalam rangka memerangi kelompok-kelompok yang pada saat itu telah mempercayai Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupnya. Maka pada saat perjalanan itulah Yesus menangkap Paulus. Dia dibutakan dalam 3 hari dan dicelikkan matanya pada hari yang ketiga. Dan saat itu pula Saulus berubah nama menjadi Paulus. Nah, saudara kekasih, setelah Paulus menjadi pengikut Yesus Kristus, maka dia berangkat ke Yerusalem untuk bersaksi tentang imannya yang baru, yang sebelumnya dia sangat membenci orang-orang yang mempercayai Yesus. Kemudian dia bersaksi atas nama Yesus Kristus. Tetapi apa yang terjadi di Yerusalem? Dia mengalami penolakan. Maka Paulus merasa dan dia terpanggil bersaksi kepada orang-orang yang lebih luas, yaitu non-Yahudi. Kesaksian Paulus itulah yang dapat kita baca dan menjadi dasar teologi yang sangat mudah kita pahami tentang keterkaitan Yesus dan hukum Taurat. Saudara kekasih, apa yang disampaikan melalui nats ini? Bahwa menjadi pengikut Yesus Kristus, kita tidak boleh ragu-ragu. Bahkan kita harus memberi diri kita menjadi alat Tuhan, menjadi karya Allah di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesuslah kita disucikan dari segala dosa-dosa kita. Bukan dengan ajaran-ajaran yang membuat justru kita terikat, bahkan seolah-olah kita semakin terpuruk di dalam keberdosaan kita. Tetapi di dalam Yesus, sebagaimana disaksikan oleh Rasul Paulus, di dalam Dialah kita dikuduskan, kita disucikan dari segala dosa-dosa kita. Sebagai orang yang telah menerima pertobatan, sebagai orang yang telah dibaptis
dan telah disucikan dari segala dosa kita atas nama Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk bersaksi sebagaimana Paulus melakukannya dalam kehidupannya. Sekalipun Paulus harus diperhadapkan dengan berbagai resiko di dalam menjalankan misinya, tetapi Paulus tidak pernah ragu. Dia bangkit, dia bangun dan bersaksi atas nama Yesus Kristus. Demikian kita, marilah kita memberi diri kita menjadi kesaksian untuk menyuarakan kebenaran firman Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, bahwa kami telah disucikan dari segala dosa-dosa kami atas pengasihan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami mau bersaksi atas kebenaran firman-Mu, agar semakin banyak lagi orang yang bangun dan menjadi percaya akan kebenaran kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus, sebagaimana hamba-Mu Rasul Paulus. Demikianlah semakin banyak orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat atas kesaksian orang-orang percaya yang telah Tuhan pilih sebagaimana Rasul Paulus mengalaminya di dalam kehidupannya. Berilah kami kekuatan dan kemampuan pada hari ini untuk menyaksikan kebenaran firman-Mu melalui perilaku kami dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin.